Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas materi sistem perancangan basis data. Adapun indikator pembahasannya yaitu yang pertama ada definisi basis data, kedua ada definisi perancangan basis data, ketiga ada proses perancangan basis data, keempat ada alasan perancangan basis data, kelima perbedaan perancangan berdasarkan pendekatan sistem. Yang pertama yaitu ada definisi basis data. Beberapa definisi basis data atau database adalah sebagai berikut, yaitu sekumpulan data store atau bisa dalam jumlah besar yang tersimpan dalam magnetic disk, optical disk, dan media penyimpanan sekunder lainnya. Yang kedua yaitu sekumpulan program-program aplikasi umum yang mengeksekusi dan memproses data secara umum, yaitu misalnya hapus, cari, update, dan lain-lain. Yang ketiga, basis data terdiri dari data-data yang di-share sebagai banyak user dan memungkinkan penggunaan data yang sama pada waktu bersamaan oleh banyak user. Dan yang keempat, yaitu koleksi terpadu dari data-data yang saling berkaitan dari suatu enterprise. Basis data RS akan terdiri dari data-data seperti pasien, karyawan, dokter, perawat, dan lain-lain. Kedua, definisi perancangan basis data. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan dari perancangan basis data yaitu untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya, memudahkan pengertian struktur informasi, dan mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space. Proses perancangan database terbagi menjadi 6 fase. Fase yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Fase yang kedua, perancangan database secara konseptual. Fase yang ketiga, pemilihan DBMS. Fase yang keempat, perancangan database secara logika atau data model mapping. Fase yang kelima, perancangan database secara fisik. Dan fase yang terakhir, implementasi sistem dan database. Adapun penjelasan mengenai fase-fase di atas, yaitu fase yang pertama pengumpulan data dan analisa. Proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data disebut dengan pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, pertama-tama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk dengan para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru serta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para pemakai dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Aktivitas-aktivitas pengumpulan dan analisa data. Yang pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Yang kedua, peninjauan dokumentasi yang ada. Yang ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Yang terakhir, ada daftar pertanyaan dan wawancara. Fase 2. Perancangan database konseptual. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high-level data model seperti ER atau EER model selama fase ini. Dalam konseptual skema, kita harus merinci aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksi yang mungkin. Adapun aktivitas paralel perancangan database secara konseptual. Yang pertama ada perancangan skema konseptual. Menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari fase 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independent model data tingkat tinggi seperti EER. 2. Perancangan transaksi, yaitu menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhannya telah dianalisa pada fase 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini.
Phase 3, pemilihan DBMS. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, struktur data. Jika data disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari DBMS harus dipikirkan. Yang kedua, personal. Yang telah terbiasa dengan suatu sistem. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu DBMS, maka hal ini dapat mengurangi biaya, latihan, dan waktu belajar. Yang ketiga, tersedianya layanan penjual. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan beberapa masalah sistem. Yang keempat, teknik. Keberadaan DBMS dalam menjalankan tugasnya seperti jenis-jenis DBMS, relational, network, hierarki, dan lain-lain. Struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS, pemakai, dan lain-lain. Fase 4, perancangan database secara logika atau pemetaan model data. Fase selanjutnya dari perancangan database adalah membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari DBMS yang terpilih. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada fase 2. Pada fase ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada fase 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase ketiga. Fase kelima yaitu perancangan database fisik. Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini dirancang spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan jalur sukses. Beberapa petunjuk pemilihan perancangan database secara fisik. Yang pertama yaitu response times, yaitu waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan. Pengaruh utama pada response time adalah di bawah pengawasan DBMS, yaitu waktu akses database untuk data item yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Response time juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berada di bawah pengawasan DBMS seperti penjadwalan sistem operasi atau penundaan komunikasi. Yang kedua yaitu space utility, yaitu jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file database dan struktur jalur akses. Yang ketiga yaitu transaction throughput, rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Misal, digunakan pada pemesanan tempat di pesawat, bank, dan lain-lain. Hasil dari fase ini yaitu penentuan awal dari struktur penyimpanan dan jalur akses untuk file-file database. Fase 6, implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database, perintah-perintah dalam DDL dan SDL dari DBMS yang dipilih, dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database, kemudian database tersebut dimuat dengan datanya. Jika data harus diubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan-perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya, yang kemudian dimasukkan ke database yang baru. Transaksi-transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh para programmer aplikasi. Alasan perancangan basis data. Yang pertama, sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. Yang kedua, kebutuhan menyimpan data di jumlah besar semakin mendesak. Yang ketiga, fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Yang keempat, semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. Yang kelima, yaitu dibutuhkannya kemandirian data. Perbedaan perancangan berdasarkan pendekatan sistem. Itu yang pertama, objek orientasi analysis and design atau OOAD diimplementasikan menggunakan metode UML karena metode UML digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Metode objek orientasi banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada Structured Analysis and Design atau SAD. Pendekatan formal untuk memecahkan masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten.
Lalu selanjutnya karakter berorientasi objek, ada istilah encapsulation, yaitu data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Lalu ada istilah inheritance, yaitu objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Lalu ada istilah polymorphism, yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Yang keempat ada tools, DFD atau data flow diagram, digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada, sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya melalui file kartu microfile. Tool perancangan, analisis, dan desain. Pendekatan berorientasi objek diimplementasikan menggunakan metode UML karena metode UML digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Metode object oriented banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan berorientasi objek dibagi menjadi dua, yaitu DFD dan ERD. DFD atau data flow diagram digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika. ERD atau entitas relationship diagram adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Bye bye.